Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKBM Tarbiyatul Ummah. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia dengan saya, Kak Ani Rahayu, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 paket C atau setara SMA. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman semuanya menyiapkan alat-alat belajar terlebih dahulu seperti buku catatan dan modul pembelajaran. Untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting untuk dicatat, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Nah, pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari materi tentang surat lamaran pekerjaan. Apakah teman-teman semuanya ada yang pernah melamar sebuah pekerjaan? Ataukah sebelumnya pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Atau berencana untuk melamar sebuah pekerjaan? Nah, sebelum melamar sebuah pekerjaan, tentunya ada beberapa hal yang perlu dikirimkan atau disiapkan sebelum kita melamar pekerjaan. Lalu, apa saja yang diperlukan untuk melamar sebuah pekerjaan? Nah, jadi salah satu hal yang diperlukan dalam melamar sebuah pekerjaan adalah surat lamaran kerja atau surat lamaran pekerjaan. Nah, lalu apa itu surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang berisi pengajuan diri untuk bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga atau sebuah organisasi tertentu ya. Nah, misalkan kita melihat sebuah lowongan pekerjaan dan berminat kepada posisi tersebut, misalkan posisi admin di perusahaan ABC. Nah, kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan dan mengajukan diri kita untuk posisi tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan itu? Nah, ini merupakan contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa dilihat sekilas ya. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan pelajari unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Jadi, pada surat lamaran pekerjaan terdapat 8 unsur yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu tanggal surat. Tanggal surat itu biasanya tanggal dibuatnya surat. Yang kedua ada pokok surat. Pokok surat itu biasanya perihal surat. Nah, jadi untuk surat lamaran pekerjaan, perihal suratnya itu tentang lamaran pekerjaan. Nah, yang ketiga ada alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju di sini yaitu alamat yang kita tuju untuk memberikan surat lamaran ini. Misalkan surat lamaran ini ditujukan kepada PT ABCD di Tangerang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada salam pembuka. Nah, salam pembuka itu biasanya menggunakan dengan format seperti itu. Lalu yang kelima yaitu ada paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka itu berisi identitas diri kita, identitas sikap, biasanya berupa nama, tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan juga nomor telepon. Nah, di paragraf pembuka juga dijelaskan bahwa kita mengajukan diri untuk melamar posisi yang ingin dilamar. Yang selanjutnya yaitu paragraf isi. Nah, pada paragraf isi berisi identitas pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, agama, alamat, sampai nomor telepon. Lalu menjelaskan maksud mengajukan surat lamaran tersebut.
tersebut dan mengajukan sebagai posisi apa. Nah, lalu di sini juga ditambahkan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan beberapa dokumen yang sekiranya diperlukan. Nah, di sini dokumen-dokumen yang dilampirkan itu CV, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan fotokopi SKCK. Nah, biasanya dokumen-dokumen yang dilampirkan ini bergantung pada persyaratan atau ketentuan-ketentuan pada lowongan pekerjaan yang tertera. Nah, jadi dapat menyesuaikan apabila lowongannya hanya meminta surat lamaran, CV, dan ijazah. Nah, berarti bisa melampirkan surat lamaran, CV, dan ijazah saja. Apabila lowongannya meminta berkas-berkas yang lain seperti fotokopi KTP, SKCK, atau surat keterangan sehat, nah itu juga bisa dilampirkan pada ketika melamar pekerjaan. Lalu di bagian paragraf penutup, nah di bagian paragraf penutup biasanya berisi harapan dan ucapan terima kasih penulis surat ya. Biasanya sih kalau di paragraf penutup berisi tentang besar harapan saya supaya bisa keterima di perusahaan ini, atau ucapan terima kasih ya, misalnya terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Nah, lalu unsur yang terakhir itu adalah tanda tangan dan nama jelas. Nah, jadi pada saat membuat surat lamaran kerja juga perlu ya tanda tangan. Nah, misalkan biasanya itu format saya, lalu tanda tangan, dan di bawah tanda tangan itu nama jelas. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja sih yang harus ada di dalam surat lamaran itu? Nah, tadi kan sudah unsur-unsurnya. Lalu apa saja poin-poinnya atau hal-halnya yang perlu ditulis? Misalkan saya menulis nama saja, menulis tanggal tujuan. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi pada umumnya surat lamaran kerja itu berisi yang pertama, menjelaskan dasar melamar kerja. Nah, biasanya ini tuh kalau di unsur ada di paragraf pembuka. Misalnya sehubung dengan info lowongan yang saya terima. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan bahwa perusahaan ini sedang membuka lamaran sehingga saya berminat untuk melamar pekerjaan di perusahaan Bapak atau yang Ibu pimpin. Itu ya. Yang selanjutnya itu memperkenalkan diri dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, biasanya memperkenalkan diri dengan identitas-identitas singkat ya, seperti pada paragraf isi tadi. Lalu menjelaskan sedikit kemampuan yang dimiliki. Misalkan saya memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, atau saya memiliki kemampuan mendesain di Adobe Photoshop atau mendesain Canva. Lalu yang selanjutnya menjelaskan data pribadi seperti memperkenalkan diri tadi ya. Nah, yang selanjutnya ada mengungkap riwayat pendidikan, misalnya pendidikan terakhir SMK atau SMA setara paket C. Nah, itu bisa ya. Lalu yang selanjutnya mengungkapkan pengalaman kerja, misalnya apabila memiliki pengalaman kerja bisa diungkapkan pada surat lamarannya. Misalkan saya memiliki pengalaman kerja sebagai admin selama 1 tahun. Nah, itu bisa dicantumkan pada saat menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, yang terakhir mengungkap keterangan tambahan yang dimiliki. Nah, ini bisa memasukkan ini juga ya, bisa termasuk ke skill-skill yang dimiliki, sama seperti kemampuan yang tadi. Nah, di sini ada contoh surat lamaran pekerjaannya. Nah, yang pertama di sini yang menjelaskan dasar melamar pekerjaan. Nah, contohnya pada surat ini
Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari akun Facebook Info Loker pada 22 Juni 2023. Nah, di sini kan menjelaskan dasar melamar pekerjaan. Jadi, kalau si pelamar itu mendapatkan informasinya dari akun Facebook, melihat ya, jadi melihat si pelamar ini melihat infonya di akun Facebook bahwa PT Doremi sedang membuka lowongan sehingga si pelamar ini mengajukan sebuah lamaran. Terus yang kedua, memperkenalkan diri. Nah, di paragraf selanjutnya di surat ini ada memperkenalkan diri. Nah, di sini kan membagikan identitasnya. Nah, nama misalkan namanya Adi Alexander. Lalu tanggal lahirnya, lalu jenis kelamin, pendidikan terakhir, agama, dan alamat. Nah, ini di paragraf isi ya. Nah, di sini itu memperkenalkan diri dan mengungkap data pribadi. Nah, yang selanjutnya pada bagian ini juga tidak hanya memperkenalkan diri, mengungkap data pribadi, tetapi juga mengungkap riwayat pendidikan. Nah, bahwa si pelamar ini pendidikannya itu yang terakhir SMK. Lalu selanjutnya nih, mengungkap pengalaman kerja. Contohnya di sini, saya memiliki pengalaman jadi admin selama 1 tahun di perusahaan retail. Lalu di sini mengungkap juga skill komunikasi. Nah, lalu pencapaian-pencapaian yang dimiliki oleh si pelamar. Yang terakhir, mengungkap keterangan tambahan yang dimiliki si pelamar ya. Di sini si pelamar itu mencantumkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi KTP. Nah, biasanya lampiran yang diperlukan ini menyesuaikan dengan informasi dari lowongan pekerjaannya. Apakah diminta untuk mengirimkan CV saja dan surat lamaran, atau diminta untuk mengirimkan CV, surat lamaran, fotokopi ijazah, fotokopi SKCK, dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi menyesuaikan dengan informasi lowongan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tugas nih. Jadi tugasnya itu teman-teman semua menganalisis unsur-unsur sebuah surat lamaran kerja yang ada di modul halaman 17. Nah, silakan teman-teman kerjakan tugasnya di buku masing-masing, dicatat. Nah, apabila dicatat boleh di-scan dan dikirim ke grup masing-masing. Lalu bisa juga diketik ya di Microsoft Word, bisa dikirim juga ke grup masing-masing. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui grup atau melalui WA pribadi ya. Nah, sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja pelajaran bahasa Indonesia yang kita pelajari hari ini tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua apabila nanti akan melamar sebuah pekerjaan. Nah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat semuanya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.